Hai, awesome Kuiperian. Welcome back to Kuiper video with me, your English teacher, Miss Lydia Afrilita. Kuiperian, masih ingat apa yang sudah kita pelajari dari video pertama dan video kedua? Di video pertama kita sudah membahas cerita mengenai Little Red Riding Hood. Semoga masih ingat ya ceritanya, atau mungkin kalian sudah cari di internet cerita lengkapnya atau bahkan membeli bukunya ya. Nah, di video kedua kita juga sudah mempelajari mengenai definisi, fungsi, dan struktur dari teks naratif. Juga semoga masih ingat ya, Kuiperian, apa itu definisi dan fungsi teks naratif, lalu apa itu struktur atau generic structure dari teks naratif. Terdiri atas 3. Yang pertama, orientation, berisi informasi mengenai who, when, dan where. Yang kedua, complication, yang menjawab pertanyaan what happened, apa saja yang terjadi dalam sebuah cerita. Yang ketiga disebut sebagai resolution, yaitu tahap penyelesaian dari complication. Nah, Kuiperian, sekarang di video yang ketiga ya, kita akan mempelajari sesuatu yang menarik juga nih Kuiperian, dan sering sekali kalian temukan di hampir semua teks-teks naratif. Apa itu? Yaitu direct and indirect speech. Apa itu direct and indirect speech? Before I explain what direct and indirect speech is, I'd like you to have a look at some examples on the board here. Ini kita ambil masih dari cerita Little Red Riding Hood ya, Kuiperian. Let's see. One day, Little Red Riding Hood's mother said, "Take this goodie to your grandma's cottage." Okay. Yang kedua, on her way, she met the big bad wolf who asked, "Where are you going?" "To my grandma's," she answered. Yang ketiga, "My, what big eyes you have," said Little Red Riding Hood. Nah, Kuiperian, lihat dari ketiga kalimat ini ya, Miss Lydia ingin tanya. Yang pertama, siapa yang menyebutkan take this goodie to your grandma's cottage? Little Red Riding Hood's mother ya. Nah, ini juga siapa yang menyebutkan kalimat ini? Big Bad Wolf. Ini siapa yang menyebutkan kalimat ini? She atau Little Red Riding Hood. Ini siapa yang menyebutkannya? Little Red Riding Hood. Kuiperian, perhatikan bentuk kalimat ini yang dicetak berwarna abu-abu di sini ya. Ada tanda petik di situ, ada tanda petik 2 di situ ya. Kemudian setelahnya ada koma. Nah, bentuk seperti ini disebut sebagai direct speech atau kalimat langsung. Jadi, pengertian dari kalimat langsung adalah saat kita mengulang ya ataupun menyebutkan kalimat yang benar-benar exact words dari si pembicara. Jadi misalkan nih, kita ingin memberitahu dia kemarin bilang saya makan 3 kali sehari, seperti itu. Artinya adalah kamu, Kuiperian, mengulang kembali kata ataupun kalimat yang persis sama disebutkan oleh orang lain yang kalian dengar kemarin misalkan gitu ya. Atau misalkan tadi pagi saya bertemu dengan teman lama misalkan ya. Kemudian teman lama Miss Lydia itu bilang seperti ini, I was sick. Jadi Miss Lydia ingin sorenya Miss Lydia bertemu lagi dengan orang lain misalkan. And then I want to say what this first person said to me to the third person. Maka Miss Lydia bilang seperti ini, hey, kamu tahu nggak, kemarin si A bilang seperti ini loh, saya sudah sakit 3 hari misalkan. It means that Kuiperian atau Miss Lydia mengulang kalimat yang persis sama. Itu disebut sebagai direct speech. Ciri-cirinya tadi sudah disebutkan menggunakan tanda petik 2 seperti ini dan ada koma setelahnya ya, Kuiperian. Nah, dalam direct speech ya, kalau ada direct speech pasti ada indirect speech. Indirect speech juga dikenal dengan nama reported speech. Ya. Kalau tadi di direct speech kita mengulang exact words, exact sentences from the speaker.
Kalau dalam reported speech, kita melaporkan apa yang disebutkan oleh orang lain kepada orang lainnya lagi dengan menggunakan kata-kata kita sendiri. Misal, tadi Miss Lydia bertemu dengan si Ani. Misalkan si Ani bilang, saya sudah sakit 3 hari. Lalu sorenya Miss Lydia bertemu dengan si Ari misalkan. Lalu Miss Lydia bilang ke Ari, Ari, kamu tahu nggak? Tadi saya ketemu Ani. Ani bilang dia sakit loh. It means that Miss Lydia menggunakan bahasa kata-kata sendiri untuk melaporkan apa yang disebutkan oleh orang lain kepada orang lainnya lagi, Kuiperian. Nah, dalam mengubah direct speech menjadi indirect speech, ada aturannya nih Kuiperian ya. Aturannya adalah akan ada perubahan tenses atau akan ada perubahan kalimat. Contoh, nah di sini ada aturan perubahan kalimat untuk mengubah direct speech menjadi indirect speech. Nah, misalnya dia kasih contoh lain lagi nih, apa sih atau bagaimana sih bentuk direct speech? Now, let's see. He said, I eat breakfast every morning. Ya, dia bilang, I eat breakfast every morning. Lihat, tanda kutip 2. Ya, nah ini merupakan bentuk kalimat direct speech. Kemudian he said, I'm eating my breakfast now. Ada tanda petik lagi ya. Ini merupakan kalimat direct speech. Kenapa? Karena ini kita menirukan saat si he ini menyebutkan kalimat ini langsung ya. Nah, lalu ada he said, I have bought some cookies for you. Juga kalimat langsung. Nah, Kuiperian, tadi disebutkan ciri-ciri kalimat direct speech itu yang pertama menggunakan tanda kutip ya. Lalu ciri-ciri yang lainnya adalah di sini. Introductory verbs menggunakan kata kerja pengantar. Apa saja kata kerja pengantarnya? Misal answered, menjawab, said, told, asked, reply, shouted. Ya, ini merupakan kata kerja pengantar yang setelahnya ataupun sebelumnya dapat diikuti oleh bentuk direct speech. Contoh, she answered, yes mom, I will come to grandma's house. Ya, contoh yang lain, she said, I have been sick for 3 days. Misalkan, jadi dia bilang, dia menjawab, ya, kemudian dia menjawab juga, kemudian dia berteriak, help, help, help me. Seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan salah satu dari introductory verb ini dalam menyusun sebuah kalimat direct speech ya, Kuiperian. Nah, jadi tanda ciri-cirinya yang pertama tanda kutip ya, 2, lalu menggunakan introductory verbs berupa yang sudah kita jelaskan barusan. Nah, setelah itu Kuiperian, bagaimana cara mengubah direct speech menjadi indirect speech? Tadi Miss Lydia sebutkan ada perubahan tenses ya. Nah, kita lihat yang pertama. Kalau tense atau kalimat dalam direct speech-nya berbentuk present continuous tense itu adalah subject plus present to be is MR plus verb ing ya. Maka bentuk indirect speech-nya menjadi dari present continuous menjadi past continuous. Jadi mundur 1 langkah dari present continuous menjadi past continuous. Contoh di sini kita lihat yang mana yang present continuous. He said, I am eating my breakfast now. Ini merupakan kalimat direct speech. Kenapa? Karena ada tanda kutip di situ ya. Sekarang coba kita ganti menjadi indirect speech. Kita taruh di sini, Kuiperian. So, he said. Nah, kalau di sini menggunakan tanda kutip ya, ketika kita mengubah kalimat direct speech menjadi indirect speech, tanda kutipnya diubah menjadi that ya. So he said that. Nah, he said that, dia bilang bahwa, kemudian masukkan to be-nya. Di sini to be-nya I karena kalimatnya merupakan kalimat langsung. Artinya kalau ingin mengubah menjadi kalimat tidak langsung, kita ganti subjeknya menjadi he ya. Dia bilang bahwa dia, lalu masukkan verbnya. Karena ini adalah present continuous,
perubahannya past continuous, maka he said that he was eating my-nya menjadi his breakfast. Nah, ada kata keterangan now, merupakan kata keterangan waktu, Kuiperian. Nah, bagaimana, apakah ada perubahan? Yang pertama, perubahannya tadi dari tanda kutip berubah menjadi that. Kemudian to be-nya dari I berubah menjadi he. Lalu kalimatnya dari present continuous menjadi past continuous. What about time here, ya? Adverb of time here. Kuiperian, lihat di bawah ini. Jadi selain kalimatnya yang berganti, ya, ada juga perubahan pada adverbial of time and place, kata keterangan tempat dan kata keterangan waktu, ya. Jadi now berubah menjadi then. So menjadi he said that he was eating his breakfast then. Itu merupakan bentuk indirect speech. Dari kalimat direct, he said I am eating my breakfast now. Kuiperian, seperti itu, ya. Jadi ingat, yang berubah kalau indirect speech tidak lagi menggunakan tanda kutip, menggunakan that di situ, lalu verbnya mundur satu langkah dari misal present continuous menjadi past continuous, kemudian kata keterangan waktu dan tempatnya juga berubah. Nah, sekarang kita lihat Kuiperian contoh perubahan dari simple present menjadi simple past, ya. Simple present kita sudah belajar polanya subject plus verb 1. Simple past juga kita sudah belajar subject plus verb 2, ya. Nah, sekarang kita lihat contoh. Di contoh yang pertama, he said I eat breakfast every morning, ya. Sekarang kita coba buatkan kalimat indirectnya di sini, Kuiperian, yang nomor 2, ya. Kita tuliskan subject he said, kemudian masukkan, karena ini adalah direct speech, dia menggunakan tanda kutip, kita membuat indirect, he said that, subjeknya he, ya. Lihat verb di sini adalah eat karena dia merupakan simple present tense. Simple present menjadi simple past, maka it menjadi ate. He ate breakfast every morning. Nah, every morningnya masukkan di sini, ya. Seperti itu Kuiperian. Jadi lihat perbedaannya. Tanda kutip di sini menjadi that, ya. Kalau di sini artinya adalah dia bilang saya sarapan tiap pagi, ya. Kenapa pakai saya? Karena dia mengatakannya langsung. Kalau di sini dia bilang bahwa dia sarapan tiap pagi. Seperti itu, beda maknanya. Nah, kemudian pola simple past menjadi past perfect, Kuiperian. Kemudian present perfect berubah menjadi past perfect. Contohnya di sini ada yang nomor 3. He said, I have bought some cookies for you. Bentuk seperti ini disebut sebagai present perfect. Sekarang kita ganti menjadi kalimat indirect menjadi he said. Nah, masukkan that-nya di situ, lalu subjeknya he, karena verbnya adalah present perfect, maka perubahannya menjadi past perfect. Bentuk past perfect polanya adalah had plus verb 3. So, he said that he had bought, ya, he said that he had bought some cookies for siapa? For you. Seperti itu. Lihat perbedaannya, ya. Verbnya di sini adalah present perfect, di sini adalah past perfect. Kemudian perubahan pola selanjutnya, present future menjadi past future, yang menjadi menggunakan will menjadi would. Lalu modal dari can, may, dan modal yang lainnya menjadi modal bentuk past. Contoh, di sini he said, I can take you to your grandma's house. Menjadi he said that he can menjadi could. He could take you to